Pemirsa, 47 personel penyelam TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk mencari pesawat RI CQZ8501. Sebelum menyelam aktivitas, para penyelam lebih banyak bercengkraman untuk mengakrabkan satu dengan lainnya, sebab 47 personel itu merupakan personel gabungan dari Denjaka, Taifib, Kopaska, dan penyelam di Selam Air. Dan pemirsa, berikut adalah wawancara Nesya Megawati dan juru kamera Harjadi Jamal bersama sejumlah penyelam saat berada di kapal KM Purworejo. Tim penyelam dari TNI AL dan juga tim gabungan lainnya sudah tiba di Pangkalan Bun pada Selasa sore kemarin. Nah, memang saat ini sedang berlangsung proses pemindahan dari kapal KN SAR Basarnas milik Basarnas dan lalu akan dipindahkan ke KRI Banda Aceh. Saat ini kita sudah bersama dengan sejumlah pahlawan-pahlawan Indonesia nih Pak ya, untuk bagaimana mencari tugas yang cukup berat, sangat berat bahkan nih Pak. Nah, untuk ke Mayor Prof dulu nih Pak. Ini gimana sih Mayor Prof, ini akhirnya kenapa proses pemindahan seperti ini agak terlambat 1 hari nih Pak? Gimana nih Pak? Untuk keterlambatan kita sebenarnya bukan terlambat, namun karena cuaca saya kira kami berusaha semalam menuju ke arah lokasi, namun karena kondisi kapal tidak mampu untuk menembus gelombang maupun cuaca pada saat itu sehingga kita harus kembali ke dermaga. Prosesnya sendiri nanti akan dipindahkan ke KRI Banda Aceh. Strateginya seperti apa, Mayor Prof? Ini rencananya kalau pergeseran dengan takbut, rencana kita akan menggeser pertama adalah material dulu ke takbut tersebut, kemudian baru personel. Setelah itu baru takbut kita merapat ke KRI Banda Aceh, kemudian transfer material maupun personel untuk onboard di atas KRI Banda Aceh. Untuk kesiapan personel sendiri nih, ini kan tugasnya berat sekali nih Pak, gimana Pak? Kami sudah mempersiapkan dari awal, begitu perintah kita dapatkan. Yang pertama tentunya adalah dari personil. Kita mencari personel-personel yang betul-betul sudah berpengalaman di bidang penyelaman. Kemudian yang kedua, kita menyiapkan material, ya, material penyelaman yang betul-betul dibutuhkan untuk kondisi seperti sekarang ini. Tentunya yang ketiga adalah kita harus mengetahui informasi, baik informasi cuaca, kemudian keadaan laut, baik gelombang, kemudian pasang surut dan kecepatan arus. Itu mengenai proses evakuasi sendiri, saat ini para tim penyelam lagi agak ngumpul-ngumpul sedikit nih sementara nih Pak untuk sebelum dipindahkan. Kita akan coba tanyakan kepada salah satu penyelam, mungkin dengan Pak siapa Pak? Saya Pak Boflen namanya. Siapa Pak? Boflen. Pak ini udah nyelam, ini gimana nih Pak untuk mempersiapkan diri untuk mencari proses-proses dari pesawat AirAsia sendiri Pak? Kita sebelum berangkat kita udah siap mental untuk menghadapi kondisi di lapangan. Secara fisik kita udah siap, tapi untuk kendala force major di lapangan, cuaca kita nggak bisa juga. Kalau memang itu tidak memungkinkan, nanti akan kita laporkan ke pimpinan tertinggi dan tim SAR. Ini memungkinkan untuk turun, kita akan turun. Kalau tidak memungkinkan akan bisa keselamatan penyelamnya sendiri terganggu, mungkin akan kita tunda gitu ya. Bukan dibatalkan, tapi kita tunda kemungkinan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kita akan tugas berat. Ini gimana sih untuk bisa menyiapkan diri atau mungkin sebelum nanti menyelam atau nanti akan bertugas, biasanya ngapain dulu nih Pak, kalau Bapak sendiri ini Pak? Kita ini kan ada beberapa unsur ya, karena kita akan kerja sama tim ya, ada beberapa kesatuan di sini ya, memang kita harus jadi satu kesatuan tim ya. Dalam hal itu kayak kita santai membaur antara satu dengan yang lain, sehingga kita dalam tugas yang akan kita angkat ini adalah tugas berat dan cukup beresiko. Kita harus saling mendukung siapapun itu, baik itu penyelam ataupun yang di atas membantu, itu satu ikatan teamwork yang harus utuh gitu. Terima kasih Bapak, terima kasih, selamat bertugas, semoga nanti tugasnya akan ada hasilnya dan harapan kita memang di bapak-bapak semua yang ada di sini. Oke. Memang ada 47 personil dari tim gabungan TNI AL yang diturunkan untuk mencari pesawat AirAsia KZ8501. Cukup sulit medannya karena memang bagaimana kondisi cuaca sangat mempengaruhi bagaimana proses dari pencarian itu sendiri. Dan tentunya kita berharap bagi pahlawan Indonesia untuk bisa segera mendapatkan ataupun bisa menemukan dari puing-puing ataupun dari pesawat dari AirAsia KZ8501. Nesya Megawati, Harjadi Jamal, Berita 1 Pangkalan Bun. Heavy, yes.